Rata-rata pada umumnya seseorang itu menjadi pemimpin itu harus kelihatan wah ya. Lalu dia punya otoritas yang tinggi, kemudian punya kapasitas yang besar. Tapi justru seorang pemimpin yang benar dan baik itu adalah ketika ia menjadi semakin besar, dia harus rela menjadi ibaratnya seorang pelayan. Artinya apa? Artinya kebesaran dan kekuasaan kursi yang dia duduki justru tidak membuat serta-merta dia menjadi menyuruh kepada orang lain, tetapi dia melakukan sesuatu. Apa yang menjadi beban, apa yang menjadi program, dia kerjakan sungguh-sungguh. Dan itu tercatat dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-11. Bagaimana Yesus menyatakan bahwa barang siapa ingin menjadi yang terbesar, ia harus menjadi pelayan. Nah, yang menarik adalah Rasul Paulus secara lugas dan semakin menajamkan apa yang menjadi pesan dari Yesus sampaikan adalah ia mencoba menerapkan dalam kehidupan berorganisasi keseharian, bahwa ketika seorang pemimpin, Paulus meletakkan ada standar yang tinggi, dan menurut saya ini hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Kita mencatat di 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 2, Paulus memberikan satu standar bahwa yang namanya pemimpin yang pertama, ya tentu dia harus mau berderma, dia berkelakuan bersih. Dia juga bisa mengkomunikasikan setiap gagasan-gagasan kreatifnya kepada anak buahnya. Jadi nggak cuma hanya sekedar menyuruh A, B, C, D, tapi dia bisa menjelaskan satu persatu. Kenapa ia ingin merencanakan ini, kenapa ia ingin merencanakan itu, apa alasan ia membangun ini, apa tujuannya. Jadi setiap visi dan goalnya apa, itu jelas dia paparkan. Sehingga setiap anak buah yang mendapat instruksi ini, mereka tidak hanya tahu untuk melakukan, tapi juga mengerti untuk menyelesaikan. Nah, ini penting sekali. Kita mencatat dalam 1 Samuel pasal 16, ketika Nabi Samuel itu benar-benar diminta Tuhan untuk, ayo dong, tolong carikan saya seorang figur yang cocok untuk menjadi Raja Israel berikutnya, menggantikan Saul. Dan ketika dia ketemu Isai, dan dia melihat salah satu dari anak-anaknya yang bernama Eliab, dilihat wah ini cocok nih, karena apa, perawakannya pas ya, barangkali karena dicatat di sana bahwa memang Eliab tuh memang memiliki perawakan yang ideal untuk seorang pemimpin, dan Samuel langsung mengambil keputusan wah ini dia cocok untuk menggantikan Saul. Namun justru Tuhan Allah menegur dia dan mengatakan bahwa kamu jangan lihat dari perawakannya saja, tapi kamu harus melihat dari apa yang saya lihat. Tuhan tidak memandang dengan apa yang dipandang oleh mata kita, tapi Tuhan masuk ke kedalaman hatinya. Nah, di posisi itu Samuel diedukasi kembali, diproses kembali bahwa ayo, lihatlah dari kedalaman hatinya, dari hatinya. Karena Tuhan bukan memandang perawakan atau fisik, tapi memandang hati. Jadi memang Jesiers, kita belajar satu hal ya. Kalau kita belajar untuk mengaplikasikan apa kata Alkitab dalam setiap tindakan kita, pemikiran kita sedang diajari bukan hanya sudut pandang, tapi hikmat. Nah, memilih pemimpin itu perlu hikmat. Supaya kita tahu apakah pemimpin ini sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Amsal pasal 25 ayat 1 sampai yang kelima. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ada 3 poin penting dalam memilih pemimpin. Yang pertama adalah dia takut akan Tuhan. Dilihat dari bagaimana hubungannya dengan Tuhan, ibadahnya, tutur katanya dan sebagainya, pola pikirnya, sudut pandangnya. Tidak sekonyong-konyong ia menjadi pemimpin, tapi ia mau melayani, sama seperti Yesus yang melayani. Lalu yang kedua, ia juga bijaksana dan juga peduli. Bukan hanya pencitraan untuk orang lain bisa melihat dia orang peduli, tetapi memang kesehariannya seperti itu. Dan yang ketiga, adil, jujur, dan integritasnya terbukti. Wow, jikalau pemimpin benar-benar bisa menerapkan hal ini, maka saya sangat percaya setiap rumah tangga akan baik, setiap organisasi akan sehat, bahkan negara akan penuh damai sejahtera. Jesiers, ada nomor yang bisa Anda hubungi bagi Anda para pemimpin, para ayah, suami, atau dimanapun Anda memimpin yang Anda pimpin. Sabar 24. Anda bisa hubungi kapan? Sekarang? Boleh. Besok silakan. Ungkapkan dan curhatlah segala hal yang ingin Anda sampaikan. 7 hari, setiap hari, 24 jam.
dijamin rahasia Anda disimpan dengan baik. Karena teman-teman konselor di Counseling Center Sabado 4 adalah orang-orang yang profesional. Orang-orang yang bertanggung jawab menjadi pendengar yang baik. Orang-orang yang punya pengalaman dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya berharap, Yesiers, Anda tidak jenuh menjadi seorang pemimpin. Anda tidak jenuh melayani. Anda tidak jenuh mendidik. Anda tidak jenuh menjelaskan. Karena itulah seorang pemimpin. Semoga apa yang saya sampaikan dalam kata Alkitab Reborn ini akan memberikan satu hikmat dan juga arahan yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih unggul dari sebelumnya. Nah, Yesiers, kalau Anda merasa diinspirasi, dimotivasi, yuk kita berbagi kepada yang lainnya. Caranya mudah. Jangan lupa subscribe, lalu kemudian like dan bagikan juga ke semua teman-teman kita. Supaya kalau memang mereka dalam masa memilih pemimpin, mereka bisa memilih dengan cara yang baik dan benar. Dan jikalau mereka juga calon pemimpin, biarlah mereka menjadi calon pemimpin yang baik dan juga benar. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami sepanjang ini. Kita ketemu lagi ya dalam kata Alkitab Reborn, dan kita akan bahas lagi hal-hal yang lain, tentunya semuanya berdasarkan sudut pandang Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.